rekan-rekan yang masuk baru sekitar 17 orang. Apakah langsung kita mulai saja atau kita tunggu sampai 15.10? Dikarenakan sudah 20 orang yang bergabung, sepertinya langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai konsep sifat gelombang dari partikel yang beranggotakan Suci Ramadhani dengan NIM 19231147 dan saya sendiri Yohana Pembatasari dengan NIM 19231099. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep gelombang de Broglie, kemudian penerapan konsep gelombang de Broglie, kemudian representasi gelombang de Broglie, kemudian ada difraksi partikel, menerapkan konsep tentang difraksi partikel, kemudian menjelaskan tentang partikel dalam kotak tentang prinsip ketidakpastian. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai konsep gelombang de Broglie. Nah, lanjut ya. Pada PPT bisa kita lihat, yaitu ada seorang pria. Itu merupakan foto dari de Broglie itu sendiri. Nah, siapa sih de Broglie itu? De Broglie adalah seorang ahli fisika dari Prancis. Beliau mengemukakan hipotesis tentang gelombang dan partikel. Kita flashback sebentar, yaitu dulu pada bapak atau kata-kata orang fisika-fisika klasik, seperti kata Om Maxwell, cahaya itu dianggap sebagai gelombang. Nah, kata orang fisika modern, seperti Albert Einstein, Max Planck, Compton, cahaya itu adalah partikel. Nah, daripada berdebat mengenai cahaya itu gelombang atau cahaya itu partikel, maka ditengahi oleh Louis de Broglie ini. Beliau meneliti menggunakan eksperimen difraksi berkas elektron, yang kemudian menghasilkan sebuah hipotesis, yaitu materi mempunyai sifat gelombang di samping mempunyai sifat partikel. Di mana cahaya itu bisa dianggap sebagai gelombang dan juga bisa dianggap sebagai partikel. Maksudnya, pada suatu saat sebenarnya cahaya itu lebih menampilkan sifat gelombangnya daripada sifat partikelnya. Contohnya pada peristiwa pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi.
Nah, ada pada suatu ketika, seperti pada peristiwa fotolistrik atau radiasi benda hitam, justru sifat partikelnya yang menonjol dibandingkan sifat gelombangnya. Nah, Louis de Broglie ini berpikir lagi. Lanjut, Cia. Berpikir lagi, kalau cahaya bisa dianggap sebagai partikel, apakah nggak bisa partikel dianggap sebagai gelombang atau pemancar cahaya? Jawabannya bisa. Ketika sebuah partikel seperti elektron, dia bergerak dan memancarkan gelombang dengan panjang gelombang sebesar lambda, yang nilainya sebesar H per momentum. H dibagi momentum. H itu sendiri adalah ketetapan Planck. Nah, momentum itu bisa kita lagi menjadi lambda sama dengan ketetapan Planck dibagi massa dikali kecepatan. Itu merupakan rumus dalam pencarian panjang gelombang de Broglie ini. Kemudian, lanjut Cia. Ketika partikel dipercepat oleh suatu benda potensial, maka panjang gelombang yang diberikan yaitu lambda dibagi akar 2 MQ delta dikali delta V. Mengapa demikian? Ketika M per V itu biasanya berhubungan dengan energi, M dikali V itu biasanya berhubungan dengan energi kinetik sama dengan energi potensial. Elektron bisa dipercepat ketika ada beda potensial. EK itu sendiri adalah 1/2 mv kuadrat. Dan energi potensial itu sendiri adalah Q dikali delta V. Maka kita dapat kecepatan elektron adalah V sama dengan akar 2 dikali Q dikali delta V per M. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi H dibagi M dikali akar 2 Q delta V dibagi M. Sehingga mendapatkan rumus yang tertera di PPT saat sekarang ini. Next ya. Nah, bagaimana sih penerapan konsep gelombang de Broglie ini? Aplikasi hubungan de Broglie ini seperti pada efek fotolistrik adalah percobaan yang menampilkan sifat partikel dari gelombang cahaya. Kemudian difraksi elektron adalah percobaan yang menampilkan sifat gelombang dari partikel. Pada efek fotolistrik, cahaya biru monokromatik diarahkan pada elektroda negatif. Arus listrik akan mengalir dan terbaca di pengukur arus. Nah, pada kehidupan sehari-hari, pengaplikasiannya itu terdapat pada mikroskop elektron, di mana pada penggunaan mikroskop elektron, aplikasi dari teori de Broglie ini pada mikroskop elektron, di mana cahayanya itu diganti dengan elektron. Lanjut, Cia. Berikut bentuk dari mikroskop elektron itu tersendiri. Next, Cia. Kemudian kita lanjut mengenai representasi gelombang de Broglie. Beberapa hasil pengamatan de Broglie, setiap benda memancarkan cahaya bila dipanaskan. Contohnya, besi yang dipanaskan. Kemudian, warna yang terpancar tidak bergantung pada jenis bahan atau warna asalnya, melainkan pada temperaturnya semata. Kemudian di samping cahaya tampak, benda tersebut juga memancarkan radiasi inframerah. Radiasi juga tetap terjadi bila benda yang digunakan berwarna hitam, misalnya karbon. Kemudian radiasi baru melemah jika benda diinginkan sampai mendekati temperatur mutlak atau senilai 0 Kelvin. Next ya. Berikut contoh soal dalam penggunaan pencarian panjang gelombang de Broglie. Sebuah partikel elektron bermassa 9 dikali 10 pangkat min 31 kg bergerak dengan laju 1,5 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon jika ketetapan Planck atau H adalah 6,6 dikali 10 min 24 joules,
maka panjang gelombang de Broglie elektron tersebut adalah, itu bisa kita lihat bahwa yang diketahui ada massa, ada kecepatan, dan ada ketetapan Planck-nya. Dan kita bisa masukkan seperti yang ada di PPT. Lambda sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 24 joules dibagi 9 dikali 10 pangkat min 31 dikali 1,5 dikali 10 pangkat 6. Menghasilkan 6,6 dikali 10 pangkat min 31 dibagi dibagi 13 dikali 5 dikali 10 pangkat min 25, sehingga menghasilkan lambda panjang gelombang de Broglie-nya adalah 4,9 dikali 10 pangkat min 10 meter. Kemudian ada contoh soal yang kedua, yaitu carilah panjang gelombang de Broglie dari bola golf dengan massa 46 gram dan kecepatan 30 meter per sekon. Soal B, elektron dengan kecepatan 10 pangkat 7 meter per sekon. Nah, cara mencarinya itu hampir sama, kita tinggal masukkan. Tapi di sini kita terlebih dahulu mengganti masanya. Karena di sini masanya adalah gram, kita harus mengganti menjadi kilogram terlebih dahulu. Sehingga didapatkan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dibagi 0,046 dikali 30 menghasilkan 4,8 dikali 10 pangkat min 3 meter. Panjang gelombang bola golf sedemikian kecil dibandingkan dengan dimensinya, sehingga tidak bisa mengharapkan aspek gelombang dalam kelakuannya. Kemudian untuk soal yang kedua juga sama, karena di sini masanya tidak diketahui dan kecepatannya itu sangat kecil, maka kita menggunakan massa dari elektron itu sendiri, yaitu 9,1 dikali 10 min 31 kg. Dan mendapatkan hasil 7,3 dikali 10 min 11 meter. 7,3 dikali 10 pangkat min 11 meter. Baik, itu materi mengenai gelombang de Broglie dan penerapannya. Selanjutnya ada materi mengenai difraksi yang akan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci dipersilakan. Baiklah, saya Suci Ramadhani akan menjelaskan materi tentang difraksi. Manifestasi gelombang yang tidak memiliki analogi dalam kelakuan partikel Newtonian atau gejala difraksi. Dalam tahun 1927, Davison dan Germer di Amerika Serikat dan G.P. Thomson di Inggris secara bebas berdasarkan hipotesis yang diajukan oleh Broglie dengan menunjukkan berkas elektron terdifraksi bila berkas dihamburkan oleh atom fisik teratur. Davison dan Germer mempelajari elektron yang terhambur oleh zat padat yang memakai peralatan. Energi elektron dalam berkas primer, sudut jatuhnya pada target, dan kedudukan detektor dapat diubah-ubah. Next ya. Dalam hipotesis de Broglie mendorong tafsiran bahwa gelombang elektron didifraksikan oleh target yang sama, seperti sinar X didifraksikan oleh bidang-bidang atom dalam kristal. Tafsiran ini itu mendapat dukungan oleh disadari bahwa pemanasan sebuah blok nikel pada suhu tinggi menyebabkan banyak kristal individu kecil yang membangun blok tersebut tergantung menjadi kristal tunggal. Bisa dilihat di atas merupakan hasil eksperimen dari Davison dan Germer. Next ya. Hasil eksperimen Davison-Germer, hipotesis de Broglie persamaan berat untuk maksimum dalam pola difraksi adalah N delta sama dengan 2D sin theta. Di sini D sama dengan 0,9 amplitudo dan theta sama dengan 65 derajat. Dengan N sama dengan 1
dan panjang gelombang de Broglie lambda. Dari elektron yang ditafsirkan ialah lambda sama dengan 2D sin theta dan sama dengan 2 kali 0,19A kali sin 65 derajat sama dengan 1,65 derajat. Dari rumus 2nm lambda sama dengan 2D sin theta didapatkan D sama dengan lambda sama D lambda per sin theta, lambda sama dengan H per M kali P. Sehingga D sama dengan H per sin theta M kali P, D sama dengan H per sin theta P. Next ya. Untuk menghitung panjang gelombang elektron diharapkan energi kinetik 54 eV kecil dibandingkan dengan energi diam M0 C kuadrat, yaitu sebesar 5,1 kali 10 pangkat 5 eV, sehingga kita dapat mengabaikan efek relativitas karena K sama dengan M kali V kuadrat. Next ya. Selanjutnya itu konsep difraksi partikel. Berdasarkan pengamatan dari eksperimen Davison dan Germer menunjukkan bukti langsung dari hipotesis de Broglie mengenai sifat gelombang benda yang bergerak. Analisis eksperimen Davison-Germer sebenarnya tidak langsung seperti yang ditunjukkan di atas. Energi elektron bertambah besar, elektron masuk ke dalam kristal dengan besar fungsi yang sama dengan besar fungsi. Jadi kelajuan elektron dalam eksperimen lebih besar di dalam kristal dan panjang gelombang de Broglie bersangkutan menjadi lebih kecil daripada di luar kristal. Hasil yang diukur oleh Davison dan Germer persis sama dengan dihitung dengan menggunakan persamaan de Broglie. Maka pada tahun 1928 dipublikasikanlah hasil eksperimen ini membuktikan secara meyakinkan bahwa partikel dapat berperilaku sebagai gelombang panjang gelombang diberikan oleh persamaan de Broglie. Next ya. Selanjutnya itu partikel dalam kotak dan prinsip ketidakpastian. Sifat gelombang partikel bergerak mengarahkan pada konsekuensi yang jelas ketika partikel itu dibatasi pada suatu daerah tertentu dalam ruang, alih-alih bergerak bebas, khusus dan sederhana dalam partikel yang terpantul bolak-balik antara dinding kotak. Bisa dilihat di gambar di slide-nya, yaitu partikel terperangkap dalam kotak yang lebarnya L. Dari pandangan gelombang, sebuah partikel yang terperangkap dalam kotak adalah analogi dengan gelombang berdiri pada tali yang terbentang antara dinding kotak itu. Dalam dua kasus ini, variabel gelombang atau pergeseran transversal dari tali fungsi gelombang dari partikel bergerak harus pada dinding nol karena gelombangnya berhenti pada tempat itu. Panjang gelombang de Broglie yang mungkin dari partikel dalam kotak ditentukan oleh lebar kotak L. Next ya. Next sekali lagi, Cir. Contoh soal dari partikel dalam kotak yaitu hitung tingkat energi kelereng yang bermassa 10 gram dalam kotak yang lebarnya 10 cm. Diketahui massanya 10 gram dan lebar 10 cm. Dengan rumus EN sama dengan N kuadrat dalam kurung 6,626 dikali 10 pangkat min 34 per 8 dikali 10 pangkat min 2 kg dikali 10 pangkat min 1 meter dikali 2 menghasilkan 5,5 kali 10 pangkat 64 N kuadrat Joule. Next ya. Selanjutnya itu prinsip ketidakpastian.
Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa atau hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan. Misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Artinya, ketika dua hal itu dilakukan secara bersamaan, kita tidak akan mendapatkan nilai dari dua besaran tersebut. Dan apabila pada saat bersamaan kita dapat melakukan pengukuran jelas, otomatis kita juga tidak menemukan keduaan bersamaan tersebut. Terdapat hubungan antara ketidakpastian Heisenberg dengan hubungan de Broglie. E sama dengan H cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah A tambah beta kali cos 1 setengah A tambah B kali V. Dengan dituliskan sebagai E sama dengan H kali W. Oleh karena itu, prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui momentum dan posisi partikel pada saat yang sama dengan presisi yang mutlak. Semakin akurat kita mengetahui posisi, semakin tidak akurat hasil pengukuran momentum. Oleh karena itu, partikel tidak dapat dianggap memiliki posisi tepat pada suatu titik. Yang bisa ditentukan hanyalah probabilitas dalam menemukan sebuah elektron di sekitar inti atom. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi kami mengenai konsep sifat gelombang dan partikel. Kemudian kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Apakah ada dari teman-teman semua yang ingin menambahkan materi? Nah, jika tidak ada, apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran? Kepada yang ingin, kami persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, An. Dengar, An. Apakah ada yang ingin memberikan kritik dan sarannya? Izin memberikan sedikit kritik dan saran, Aan. Ya, kepada Nur Anissa dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Aan sebagai moderator yang telah memberikan Isa kesempatan untuk memberikan kritik dan saran. Mohon maaf sebelumnya karena nggak bisa on cam karena jaringan di sini lagi cuacanya lagi buruk gitu, jadi jaringannya lagi oleng-oleng. Nah,